Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Nur Jaya Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Di depan saya ada Honda Vario 150 Fi ini yang late. Ini customer langganan biasa saya. Ini mengeluhkan katanya motornya itu nggak enak. Karena si empunya motor itu mengeluhkan itu katanya pada saat dinaikin pada saat itu hujan-hujan. Ini saya cerita kronologis dulu. Kemudian datang kemari mengeluhkan motornya kurang enak, katanya merebet. Pada saat dibuat nyalip itu tenaganya kayak ngempos. Karena hujan-hujan jadi saya putuskan untuk lain hari untuk kesini lagi karena hujan ya, jadi mencobanya besok saja seperti itu. Nah, ini hari setelah saya cek bagian oli, saya buka di sini. Ini sudah saya. Nah, ini perhatikan, ini bercampur dengan air radiator olinya ya. Tadi sempat saya coba hidupkan ya, motor ini saya hidupkan. Saya penasaran karena mengeluhkannya itu pada saat hujan. Jadi saya semprot pakai air ini pump ya. Ini tadi saya pakai selang seperti ini. Ini saya curiga olinya seperti apa, ternyata ini bercampur dengan radiator, air radiator seperti itu. Jadi nanti kita buka saja apakah dari perpaknya, perpak head, atau dari seal water pumpnya ya. Oke, langsung saya eksekusi saja ya. Siapkan nampan, kita buka baut tap-tapannya menggunakan mata shock 17. Ini perhatikan, itu olinya bercampur dengan air radiator. Kemudian bagian radiator kita lepas ya. Itu di depan ada pengikat water pump 3 buah baut 10. Kemudian ada baut bagian terminal buat radiator ya, terminal apa itu namanya, terminal T atau apa yang plastik. Itu ada baut 10 menggunakan kunci T8. Kemudian selang di bawah kita lepas, selang yang menuju dari mesin ke water pump. Kita lepas juga untuk soket ECT nya atau soket engine coolant temperatur. Dan untuk mencongkelnya perhatikan ini ya, ini sangat vital sekali ya, sering terjadi. Itu bagian tulangan itu yang agak keras, untuk mencongkelnya bagian situ. Jangan sekali-kali mencongkel bagian rumahnya karena nanti akan patah ya, atau akan melantar rumah water pumpnya. Nah, seperti ini. Sembari bagian terminal T yang plastik itu kita congkel perlahan jika kalian tidak mau memisahkan antara rangka dan mesin. Seperti ini caranya, jadi agak repot sedikit. Kemudian di selang di bawah kita lepas juga, karena ini di tengah-tengahnya ada kabel, dan juga selang dari reservoir tank kita lepas juga. Kemudian seperangkat untuk radiator komponennya ini sudah terlepas. Perhatikan untuk airnya itu nyusup ini di bagian bearing-bearing ya, air radiatornya. Nah, ini saya mau melepas bagian seal mekanikalnya. Nah, ini sudah saya buka. Caranya kita gerinda ya bagian sepinya itu ya, nah, supaya bisa kita lepas as kipasnya. Untuk ukurannya kurang lebih 13 mili, hasilnya kita kurangin menjadi 12 milian. Nah, kemudian kita lepas juga sealnya, bearingnya, bearing water pumpnya. Nah, ini untuk bagian seal mekanikalnya sudah kita lepas menggunakan mata shock atau pipa untuk melepasnya. Kita pasang dulu untuk seal oli. Perhatikan ini untuk kodenya, silakan di pause saja atau di screenshot barangkali mau mengganti ya, jadi tahu untuk kode seal olinya. Nah, barangkali saudara ada yang mau mengganti. Dan untuk pemasangan sealnya perhatikan ya, ini agak kerucut. Untuk pemasangan dari dalam seperti ini kita kasih lem saja. Kemudian untuk arahnya, tiang adapternya bagian ke dalam yang berhadapan dengan bearing. Kemudian kita pasang seal mekanikalnya. Perhatikan ini untuk kodenya ya, silakan di pause saja. Barangkali ada yang mau mengganti buat referensi ya. Nah, ini untuk kodenya dicatat saja, mal 300 itu kalau nggak salah untuk seri kodenya. Oke, lanjut kita untuk pemasangan. Saya menggunakan apa namanya, pipa ya, untuk buat tatakannya dan juga kayu. Dan ini ada bearing bekas setang seker ya, pas banget ini untuk bearing ini.
bearing bambu ya. Ini saya untuk mengetok atau untuk memasukkannya. Kemudian lanjut kita ke bagian seal yang ada di kipasnya ya, atau mikanya, atau seal keramik ya, karet dan keramik. Nah, kita ganti juga, dan sebelumnya kita bersihkan ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih, dan as kipasnya juga sering itu kotor sekali, harus bersihkan. Gunakan tatakan pipa, kita masukkan bearingnya. Untuk kode bearingnya 6001 kalau nggak salah. Nah, kita masukkan kipasnya. Nah, ini masih aman ya untuk digeledah bagian pengancingnya ini atau sepinya ini. Nah, jangan sampai bergesekan ya. Untuk pemasangan kipasnya, pasang kembali karet o-ringnya yang seperti keong ini ya. Nah, itu ada tanda panahnya. Nanti untuk memasang di bagian mesin kita topkan. Di bagian bodi water pump itu udah ada tandanya, seperti segitiga ya. Kita masukkan kembali, kasih lem, dan ketatkan menggunakan baut 10 kunci T8. Oke, lanjut kita untuk memasang ke mesin. Nah, ini di si bodi water pump ada segitiganya. Kemudian kita paskan di mesin, kita topkan. Di magnet di kipas itu ada tandanya di coakan huruf T. Kita tepatkan di bagian coakan kipas, dan di crankcase-nya itu ada tanda panahnya. Kemudian lanjut kita pemasangan water pump ke mesin ya. Seperti ini caranya. Kita masukkan ke mesin pelan-pelan saja, gunakan kayu untuk mendorongnya. Di bagian samping kita lepas covernya untuk untuk mendorong atau menggunakan kayu atau apa ya, untuk memasukkan water pumpnya ini. Ketatkan kembali, ada 2 baut 10 pengikat terminal radiator. Kemudian pasang kembali selang yang menuju radiator, selang yang menuju ke mesin, dan 4 buah baut yang ada di radiator. Nah, ini caranya seperti ini. Di bawah bagian standar double saya kasih balok supaya lebih tinggi dan lebih mudah untuk membongkar-bongkar ya. Nah, ini saya kasih oli bekas dulu untuk mencobanya, dan kasih air radiator. Ini baru ganti seal water pumpnya, dan saya coba, saya hidupkan, saya bawa pergi sampai 6 kilo. Kemudian setelah itu saya coba hidupkan seperti ini ya. Nah, ternyata ya, saya tap lagi. Setelah saya tes jalan 6 km, kemudian saya tap lagi, olinya bercampur masih dengan air radiator. Ini oli bekas ya, ini yang tadi saya coba gunakan oli bekas. Ini masih seperti susu. Jadi ini perpak headnya nanti diganti. Saya turunkan lagi untuk mengganti perpak head. Ini tidak saya pisahkan antara rangka dengan mesinnya. Saya seperti ini biasanya, ini menggunakan ganjel papan. Kemudian saya lepas baut-baut yang ada di radiator. Ini ada 4, kemudian baut ini ada 2, baut 10 pakai kunci 8. Nah, ini T8 ya. Kemudian ada 3 di water pump. 1, 2, 3 ini di bawah belum saya lepas 1. Kemudian lepas selang yang bawah yang dari mesin. Kemudian lepas 1 ini. Nah, ini karena ini ada kabelnya ini ya. Kemudian kita lepas ini soket ECT, engine coolant temperatur. Oke, tinggal kita congkel saja. Nah, ini mau ganti perpak ini karena airnya bercampur dengan oli, maksud saya. Karena air radiator masih bercampur dengan oli, saya bongkar lagi ya mesinnya, dan seperti biasa, seperti awal membongkar seperti ini. Perhatikan untuk mencongkel bagian water pumpnya, bagian tulang yang keras untuk mencongkelnya. Nah, ini nanti kita topkan. Nah, ini nanti pengetopannya di sini. Ini ada huruf T, topkan di sini agar lebih mudah saja ya. Nanti posisinya di atas pasti top ya. Nah, kalau top atas saya tunjukkan ya. Kalau TMA itu kita putar yang pertama mutar ini biasanya ya. Nah, ini masih
TMB ini ya, meskipun di sini top tapi ini TMB. Kita putar lagi seperti ini satu kali lagi sampai di sini menggunakan head. Ini kalau TMA, kalau kita putar ke maju nanti yang akan menekan ini flap out. Nah ini ya, ini TMA betul. Kita hanya posisikan di top lagi. Nah ini top ya. Nah ini top, ini TMA. Kita kasih lurus ya. Nah ya lurus. Nih perhatikan coakannya lurus. Perhatikan itu di noken as coakannya lurus ya. Itu di TMA. Tuh ya. Ini dari sini lurus. Yang kedua satunya di bawah. Oke, nanti kita lepas ini headnya. Lanjut kita lepas bagian throttle body dan pengikat selang injektor menggunakan kunci T10 ya. Kita singkirkan dulu dan kemudian menuju ke sebagian sebelah kiri itu ada baut penahan koil dan baut koil, dan kemudian ada baut untuk penahan selang untuk pengikat rem ya. Kemudian kita menuju ke bagian head, kita lepas dulu bagian gigi timing menggunakan kunci L4 ya. Kemudian setelah itu kita lepas dulu baut-baut pengikat head itu menggunakan mata shock 14. Kita lepas secara menyilang ya. Ada ringnya juga, kita lepas semuanya ya. Kemudian setelah itu kita lepas baut bagian samping itu menggunakan mata shock 10, dan kita lepas dulu bagian baut pengikat gigi timing itu agar lebih mudah. Setelah itu kita tarik bagian headnya ya. Ini ya, ini mentok di sasis. Ini saya tinggikan lagi. Sudah saya tinggikan ya. Tinggal ambil lepas headnya. Oke. Ya, kebocoran di sini nih, perpak ini. Dan nanti kita tinggal kita ganti perpak yang baru. Oke. Ini masalahnya di sini, Bre. Perhatikan ini ya, perpaknya saya lepas. Ini baru lepas dari motor. Pelan-pelan saja. Nah, perhatikan ini bekas air. Nah, ini air bisa nyusup ke sini, ke ruang oli ya. Nanti akan bertemu dengan radiator, air radiator dengan oli, maka menjadi susu seperti ini ya. Ini untuk perpak headnya, silakan di pause atau di screenshot nanti supaya buat referensi Anda jika mau menggantinya. Perhatikan itu ya. Dan ini mau ganti perpak headnya yang original. Untuk pemasangan jangan sampai terbalik seperti ini. Nah, untuk pemasangan gigi timing kita siapkan di rantai timingnya seperti ini supaya nanti untuk pemasukannya lebih mudah. Sini saya kasih lem tribon tipis-tipis saja seperti itu ya. Jadi untuk mengantisipasi kebocoran pada nanti air radiatornya menuju ke mesin. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Masukkan headnya, kemudian tahan bagian gigi timingnya. Kita paskan, sebelumnya kita tekan dulu dan kita baut dulu. Untuk gigi timingnya ada dua menggunakan baut L, kunci L4 ya. Nah, kita ketatkan dulu di bagian samping ada baut 10 panjang. Kemudian kita pasang ring untuk baut amur tusuk satenya. Kita ketatkan secara menyilang merata seperti ini. Menggunakan mata shock 14, jangan menggunakan mata shock yang biasa ya, karena ini sangat vital sekali seperti ini. Kemudian untuk mengetatkan bagian
nah gigi timing nanti lepaskan itu bagian tensionernya, ada setelannya, nah di situ ya. Menggunakan obeng yang kecil, kemudian tutup kembali menggunakan baut kembang. Nah baru kita ketatkan menggunakan pipa untuk kunci L bagian gigi timingnya. Nah untuk pemasangan water pump ini kita topkan ya, untuk sepinya menghadap di bagian bodinya itu ada tanda panahnya, dan sebelumnya juga sudah ditopkan. Nah seperti ini kita masukkan pelan-pelan saja. Nah bagian pipanya itu bersamaan kita masukkan, kemudian water pumpnya ada pengikat 2 buah baut untuk terminal T dan 3 buah baut untuk mengikat water pump. Ini sudah saya kasih oli ya, namun saya kasih oli bekas dulu, mau mengecek apakah nanti bercampur lagi apa enggak. Ini air radiator sudah saya isi penuh, kita cek dulu barangkali ada yang kelupaan seperti itu ya, jadi pada saat kita hidupkan tidak ada masalah. Kita ulang beberapa kali ya seperti ini. Oke, sekarang kita hidupkan. Airnya tenang, nggak muncrat, berarti untuk repaknya aman ya. Tinggal nanti kita rayan saja apakah olinya ini bercampur dengan air seperti itu. Untuk itu saya akhiri dulu ya, mungkin disambung dengan video berikutnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.